Tuhan berfirman di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia berada di bawah kekuasaan si jahat, maka itu kita harus memiliki iman yang kuat. Karena saat ini, iblis berusaha menaklukkan Yesus dan anak-anaknya. Iman adalah fondasi dari sebuah bangunan. Tetapi bagi orang yang imannya kuat, tantangan adalah kesempatan untuk saudara naik tingkat, menyaksikan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita sekalian. Dan hanya iman yang membuat kita bisa menjadi seorang pemenang. Membangun iman yang kuat. Shalom Super Kids, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes! Ibadah online Super Kids akan diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadi adik-adik jangan sampai kelewatan ya, karena di situ kita akan belajar memuji Tuhan, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kalau kita bisa melewati sepekan ini dalam kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan saat pagi hari ini, mari kita mau siapkan hati kita. Kita bawa kehidupan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu, persembahkan, berikan yang terbaik hanya bagi Dia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang begitu nyata dan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kerinduan kami untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memberkati kami. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Angkat tanganmu, katakan, How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. And now we see how great is our God. And now we see how great is our God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. haleluya, Engkau Allah kami yang besar. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Kami agungkan Engkau selamanya Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Yesus. Mari yang siap dan percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saatnya kita mau menari bagi Tuhan. Berikan tos kanan kiri. Sama-sama katakan. Kebesarannya yang kuat dan
Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Tiada henti-hentinya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berkorban syukur kami Tuhan melalui persembahan kami. Engkau yang sucikan dan kuduskan apa yang telah kami bawa ini Tuhan. Dan boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka telingamu. Izinkan Tuhan masuk untuk membentuk seluruh kehidupanmu. Ini kami Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami Yesus. Kamu taat dan setia padamu Tuhan. Seturut dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ini sungguh hidup kami Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Baik, puji Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita pada hari ini dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama berbakti beribadah kepadamu dan ini waktunya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Roh Kudus mengurapi setiap kami agar kami boleh menangkap isi hati-Mu dan boleh menjadi pelaksana firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Saya percaya kita semuanya bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar beberapa minggu terakhir ini tentang membangun keluarga yang sehat. Kita sudah belajar tentang keluarga yang sehat rohaninya, sehat jasmaninya, sehat komunikasinya, juga sehat ekonominya. Nah, saudara, kalau kita juga sudah belajar tentang iman, maka iman itu bisa dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, iman yang menyelamatkan. Itu iman yang didasari dengan perbuatan Yesus atau karya Yesus di kayu salib. Yang kedua, iman yang membawa keberhasilan. Dan saya percaya kita semuanya perlu dibangun imannya agar bertumbuh, menjadi semakin kuat. Saudara dan saya menjadi pribadi yang berhasil. Dan yang ketiga, iman yang membawa kesempurnaan. Nah, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul membangun iman yang kuat. Tentu saja iman yang kuat ini akan membawa keberhasilan, tetapi juga akan membawa hidup ke dalam kesempurnaan, di mana saudara dan saya akan menjadi sama seperti Kristus. Kita akan membaca ayatnya dalam kitab Roma, pasal 14 ayat pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata di dalam kehidupan orang Kristen ada orang yang imannya sudah kuat, tetapi ada juga orang yang imannya masih lemah. Tentu saja namanya juga imannya lemah, pendapat-pendapatnya itu adalah membuktikan kelemahan imannya. Dan kita sebagai orang yang imannya sudah kuat, Alkitab berkata terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Tentu saja pendapat-pendapatnya itu menjadi pendapat-pendapat yang tidak baik, tetapi ayo kita bimbing, ayo kita pelajari bersama-sama agar iman kita terus bertumbuh menjadi semakin kuat. Nah, ciri-ciri orang yang lemah imannya, yang pertama mudah marah atau tersinggung, mudah khawatir, mudah putus asa, mudah iri hati, mudah bersungut-sungut.
menghadapi tantangan, masalah, gampang emosi, gampang marah, gampang bersungut-sungut, gampang tersinggung, sombong, khawatir, dan seterusnya. Nah tentunya saudara dan saya, kita sudah belajar apapun yang terjadi, kita tetap percaya, yakin Tuhan pemelihara hidup kita. Apapun yang terjadi kita percaya, kita mengucap syukur dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang 3 alasan mengapa iman kita itu harus kuat, saudaraku. Alasan yang pertama, mengapa iman kita harus kuat? Karena dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini ada 2 hal yang luar biasa, saudaraku. Saudara dan saya dikatakan berasal daripada Allah. Orang-orang yang berasal daripada Allah ini ditempatkan di bumi ini, di dunia ini. Sedangkan seluruh dunia dikatakan ada di bawah kuasa si jahat. Orang yang berasal daripada Allah ditempatkan di muka bumi ini, di mana dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Tentu saja akan terjadi sebuah pertarungan atau peperangan rohani. Satu sisi kita punya otoritas, tetapi iblis juga punya otoritas. Bagaimana saudara dan saya bisa hidup dan bisa memperoleh seluruh keperluan kebutuhan materi, kebutuhan dunia ini, sementara semuanya itu berada di bawah otoritas iblis. Karena itu saudaraku, solusinya supaya sebagai orang yang berasal daripada Allah bisa meraih, bisa menggapai, bisa menikmati apa yang ada di dalam dunia ini, berkat-berkat rohani maupun berkat jasmani, maka saudara dan saya harus memiliki iman yang kuat. Supaya apa? Pada waktu bertarung dengan kuasa jahat, pada waktu berperang dengan roh-roh kegelapan, maka saudara dan saya akan keluar sebagai seorang pemenang. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 4, ayat 8 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, iblis itu berusaha menaklukkan Yesus dan anak-anaknya dengan apa, saudaraku? Dengan menawarkan dunia dan kemegahannya. Berbicara tentang dunia dan kemegahannya artinya seluruh keperluan manusia di bumi. Harta benda, kekayaan, popularitas, itu semuanya ditawarkan oleh iblis kepada Yesus. Dan sampai saat ini itu juga ditawarkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Supaya apa? Supaya mereka menikmati semua kemegahan dan kekayaan dunia. Tetapi syaratnya, supaya kita semuanya sujud menyembah setan, menyembah iblis. Orang yang imannya tidak kuat, orang yang imannya tidak sungguh-sungguh dengan Yesus, begitu ada tawaran ini, apalagi kita sedang sangat membutuhkan keuangan, sangat membutuhkan berkat-berkat jasmani dalam hidup kita, butuh sandang, pangan, papan, butuh fasilitas, butuh nama kita dikenal, menjadi orang yang tersohor, orang yang disambut dan dihargai. Tetapi semuanya itu kalau dengan syarat menyembah iblis, menyembah setan, saudara dan saya tidak mudah untuk menolaknya kalau imannya masih lemah. Tetapi kalau kita semuanya punya iman yang kuat seperti Yesus, Yesus menjawab pertanyaan setan atau tawaran daripada iblis. Engkau harus menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja engkau harus sujud menyembah. Artinya soal penyembahan, soal ketundukan, ketaatan kepada Allah
tidak boleh ditukar dengan cara apapun, dengan harta sebesar apapun, karena itu sebuah nilai tertinggi dalam hidup. Hubungan kita dengan Allah yang menyangkut keselamatan dunia dan akhirat. Karena itu saudaraku, berhati-hatilah pada waktu ada tawaran daripada kuasa kegelapan tentang penyembahan. Kenapa iblis sangat menghargai dan sangat mengerti artinya penyembahan? Karena ternyata penyembahan adalah salah satu bagian kehidupan orang yang imannya kuat dan orang yang yakin bahwa hidupnya tanpa harus menyembah setan, tetapi dia akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku, sebelum iman kita menjadi kuat, iblis ingin membelokkan terlebih dahulu supaya tidak menyembah Allah, tidak percaya kepada Allah, tetapi menyembah iblis, menyembah setan. Dan iblis mau berkata bahwa aku pun bisa memberikan semua yang dapat aku berikan. Aku pun bisa memberikan semua yang engkau sedang butuhkan, sedang kau perlukan. Seolah-olah iblis mengatakan, gak usah percaya kepada Allah, aku bisa memberi. Ini kurang ajarnya setan di situ, saudara. Dia ingin membelokkan hidup manusia, iman manusia, penyembahan manusia kepada Allah yang harusnya ditunjukkan kepada Allah, tetapi itu direbut, dialihkan supaya itu diberikan kepada iblis. Nah, ini waspada. Kenapa iman kita harus kuat? Yang pertama ini, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kalau saudara dan saya tidak sadar, tidak kuat imannya, saudara dan saya menjadi orang Kristen yang lemah dan akhirnya tanpa kita sadari, kita menyembah setan. Saudara mau menjadikan yang paling utama dalam hidup adalah mamon, adalah uang. Dan akhirnya kita terjebak menghalalkan segala macam cara. Biarlah kita semuanya sadar, saudaraku. Ayo kita bangun iman kita. Alasan yang kedua, mengapa iman kita harus kuat? Karena iman adalah fondasi dari sebuah bangunan. Nah, Ibrani 11 ayat pertama mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara perhatikan di sini, bangunan iman orang percaya mau kuat atau tidak, itu salah satu faktor yang sangat menentukan adalah fondasi. Kalau fondasi iman kita kuat, yaitu didasari terhadap firman Allah, didasari terhadap Yesus Kristus, karyanya, pengorbanannya, tuntunan dan bimbingannya dalam hidup kita. Maka saudaraku, apapun tantangannya, apapun masalahnya, iman kita kuat dan kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Iman kita tidak bisa tergoyahkan oleh masalah dan persoalan apapun. Kita punya komitmen dan punya satu sikap di hadapan Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang dapat menukar sorga, tidak ada yang dapat membeli sorga, kecuali pengorbanan Yesus di kayu salib. Kecuali karya Yesus di kayu salib. Dia menuntaskan, dia mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan kita, dia memindahkan kita dari gelap ke dalam terang. Dan saudara dan saya, nama kita terdaftar dalam buku kehidupan. Saudara dan saya dimeterai oleh Roh Kudus. Saudara dan saya, tubuh kita ini dijadikan bait Allah. Karya pengorbanan Yesus memberikan sebuah dampak yang luar biasa. Memberikan status yang baru, pengharapan yang baru, keyakinan yang baru. Bahwa di dalam Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Karenanya saudaraku, kita belajar tentang alasan yang kedua, iman adalah fondasi. Ayo kita bangun iman kita, jangan didasari dengan sekedar keagamaan. Saudara merasa bangga dan aman menjadi orang Kristen. Saudara merasa bangga dan aman setia ibadah. Saudara merasa bangga dan aman, saudara sudah pelayanan. Saudara merasa bangga dan aman, saudara sudah berkorban. Saudara merasa bangga dan aman, saudara sudah berdoa dan berpuasa. Saudara, semuanya itu sangat penting, tetapi esensi kekristenan bukan itu. Esensi kekristenan adalah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya.
Kemudian setelah kita menerima Dia, kita menerima tuntunannya, bimbingannya, pengajarannya. Sebagai seorang gembala yang menuntun domba-dombanya masuk ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Disinilah domba-dombanya merasa aman. Nah, saudara dan saya, kita harus membangun imannya di atas dasar Yesus Kristus, pengorbanannya, firman-Nya dan tuntunannya. Nah, karena itu dikatakan iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara bisa berharap apa saja kalau saudara punya iman. Kalau kita punya iman, kita akan melihat bukti apa saja yang kita harapkan. Itu akan menjadi kenyataan. Sesuatu yang masih ada di dalam alam roh, sesuatu yang masih belum nyata, akan menjadi sebuah kenyataan, dialami, diterima, kalau fondasi iman kita ini kuat. Karena itu saudaraku, fondasi iman harus dilandasi atas dasar Yesus Kristus. Ini akan nampak di dalam motivasi kita mengikut Tuhan. Kalau motivasinya adalah Yesus, pengorbanannya dan rencananya, bukan motivasi diri sendiri. Aku ikut Yesus, aku ingin kaya. Aku ikut Yesus, aku ingin jodoh. Aku ikut Yesus, ingin terkenal. Aku ikut Yesus, ingin yang lain-lain. Saudaraku, biarpun itu semuanya nanti bisa didapatkan pada waktu kita sudah sungguh-sungguh taat dan setia kepada Dia. Tetapi itu bukan menjadi tujuan yang pertama dan utama. Kalau motivasi kita salah, saudara, jangan-jangan fondasi iman kita sangat rapuh. Di dalam ayat ini kita akan pelajari, yaitu di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi pada waktu kita percaya akan firman Tuhan yang kita dengar dan kita melakukannya, saudaraku, itulah cara kita membangun fondasi yang kuat. Dengar, percaya, lakukan. Dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Terus menerus. Apa yang kita dengar, kita percaya dan kita lakukan. Dan pada waktu kita terus melakukan bagian kita, apa yang kita dengar, kita percayai, kita perkatakan, kita renungkan, kita lakukan dengan konsisten, dengan terus menerus, dengan setia, maka saudara sedang membangun fondasi yang kuat. Pada waktu fondasi kuat, di dalam ayat berikutnya dikatakan, turun hujan, datang angin badai, datang banjir melanda, rumah ini kokoh berdiri dan tidak goyah. Karena apa? Dibangun di atas dasar batu yang teguh, yaitu kuasa firman Tuhan. Saya percaya, saudara, kita perlu menjadi orang yang kuat. Alasan yang ketiga, saudaraku, mengapa iman kita harus kuat? Yang ketiga, karena hanya iman yang membuat kita bisa menjadi pemenang. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Jawabannya sederhana, iman kita. Saudaraku, luar biasa. Dunia dengan segala kemegahannya, masalah dengan segala macam tantangannya, itu bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan oleh orang yang memiliki iman yang kuat. Karena itu alasan yang ketiga ini penting. Kenapa saudara dan saya harus memiliki iman yang kuat? Karena hanya dengan iman, saudara bisa menaklukkan segala macam kuasa jahat, bisa mengalahkan segala masalah dan tantangan, dan saudara tetap berdiri sebagai seorang pemenang. Kita seringkali rindu menjadi orang yang berhasil, beruntung, diberkati, dipakai Tuhan, mengalami perkembangan, terobosan, kemajuan. Tetapi kalau sudah mulai belajar tentang iman, iman kita lemah, iman kita sangat rapuh. Dan begitu saudara punya mimpi yang besar, diterpa masalah, diterpa keadaan, diterpa kesulitan, saudara langsung drop, langsung turun. Saudara sudah tidak ada semangat lagi. Saudara tidak ada gairah lagi dan saudara kurang yakin lagi akan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Kenapa? Karena imannya lemah. Tetapi bagi orang yang imannya kuat, tantangan adalah kesempatan untuk saudara naik tingkat. Masalah adalah kesempatan untuk saudara melihat mujizat.
Saudaraku, tantangan-tantangan yang ada akan Tuhan pakai sebagai sebuah sarana untuk memberkati kita, menyaksikan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, penggenapan janji Tuhan terjadi dalam hidup kita sekalian. Tetapi pada waktu kita menghindar, pada waktu kita tidak berani menghadapi, kita menjadi orang yang takut, kita lari dari kenyataan. Di situ yang tepuk tangan bukan kita, tetapi iblis. Melihat orang Kristen yang lemah, melihat orang Kristen yang mudah lari dari masalah dan tantangan. Saya percaya, saudaraku, setiap pemenang harus berani bertarung. Dinyatakan sebagai pemenang karena dia telah menyelesaikan pertarungan dengan baik dan dia keluar sebagai seorang juara. Karena itu saya sedang berhadapan dengan orang-orang hebat, orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya konsentrasi membangun imannya dengan iman yang kuat. Pada waktu saudara memiliki iman yang kuat, Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Apapun dapat diraih dan dicapai kalau iman saudara kuat. Minggu yang akan datang kita akan belajar bagaimana cara membangun iman yang kuat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, bersyukur atas kebaikan-Mu, atas firman-Mu di mana Engkau sedang mengajar kepada kami untuk memiliki iman yang kuat, iman yang bertumbuh, iman yang membawa berkat keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kami. Agar kami boleh dipakai oleh Allah untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan kami boleh menyaksikan hebatnya, dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi kami, lanjutkan karya-Mu, tuntunan-Mu, Roh Kudus, Engkau terus menginspirasi, memberikan penekanan pengertian yang jelas bagi setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami tidak lupa berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ikut beribadah secara online, diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati usaha pekerjaannya. Kalau ada di antara mereka yang sakit, di dalam nama Yesus kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan mereka semua, memulihkan dalam nama Yesus. Engkau yang sakit terima mujizat, terima kesembuhan. Kuasa bilur-bilur Yesus saat ini memberikan kesembuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami pun memperkatakan kata-kata berkat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Engkau diberkati, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, dibebaskan dari COVID-19. Diberkati presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Memberi hikmat kepada para pemimpin negeri ini untuk memimpin negeri ini dengan baik, dengan bijak, dengan benar, membawa seluruh masyarakat bangsa Indonesia menuju adil, makmur, sejahtera secara merata. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah saat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu angkat tangan, kita akan menerima doa berkat. Saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu, turun dalam keluargamu, turun dalam pendidikan anak-anakmu, turun dalam ekonomimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini, sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.